Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu fitur LDRU H5P. Dalam pembelajaran, saya yakin Bapak Ibu sudah sering menyajikan video sebagai materi paparan. Tapi pernah tidak Bapak Ibu dosen muncul rasa pesimistis? Jangan-jangan video tersebut tidak disimak oleh mahasiswa. Nah, ini bisa kita minimalkan salah satunya dengan memanfaatkan fitur H5P ini untuk memaksa agar mahasiswa menyimak video yang kita sajikan. Di samping untuk bermacam konten interaktif yang memang untuk tujuan interaktivitas. H5P itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu platform berfungsi sebagai plugin yang biasa dipakai tidak hanya untuk Moodle ya seperti LDRU ini, biasa pula dipakai oleh Drupal, WordPress, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat contoh-contohnya langsung di websitenya ya. Kita Google aja H5P ini. Jadi dia bisa berupa interaktif video, bisa presentasi, ataupun branching skenario. Dan tipenya nanti ada bermacam-macam di sini nih. Ada accordion, advent, arithmetic, audio recorder, dan sebagainya. Ini ada banyak sekali tipenya. Dan di LDRU sudah ada template-nya yang seperti ini. Nah, contohnya itu nanti Bapak Ibu tinggal melihat di sini. Kita lihat contohnya untuk yang interaktif video ini ya misalkan. Oke, ini adalah interaktif video dari h5p.org. Jadi kita bisa menampilkan video dengan disisipkan berbagai macam konten interaktif, bisa teks, bisa pertanyaan, ataupun bisa e-book. Tanda titik-titik ini merupakan tanda bahwa di sini ada konten interaktifnya. Kita lihat videonya. Ini teks ya. Bukan pertanyaan tapi ini teks. Nanti ketika close akan otomatis berjalan. Di sini ada pertanyaan. Tidak dipaksa untuk pause. Tergantung settingannya, kita bisa men-set yang macam-macam. Kalau yang di sini ini di-set untuk pause ya, harus berhenti. Nah, ini kita dipaksa untuk mengisinya. Ini contoh jawaban salah. Ketika dicek, maka dia tidak ada pilihan lain lagi, harus mengulang lagi dari awal. Mengulang dari awal. Jadi dipaksa sampai harus benar. Itu semua tergantung dari settingan dan skenario kita. Harus benar supaya bisa berjalan lagi. Begitu seterusnya. Sampai ini di sini ada pertanyaan isian singkat. Dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat video dengan interaktivitas seperti ini di LDRU. Sekarang kita lihat bagaimana cara membuatnya. Kita kembali ke LDRU. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara membuatnya adalah sebagai berikut. Dari halaman kelas kita ini, kita menuju ke menu bar sebelah kiri. Ini ada kumpulan konten, atau kalau yang versi bahasa Inggrisnya, content bank. Content bank, kalau yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia, ini kumpulan konten. Kita klik ini, kumpulan konten. Klik. Nah, ini adalah tipe-tipe tadi ini.
tipe-tipe yang ada di H5P ini ya. Bapak Ibu bisa melihat contohnya langsung di websitenya tadi ya, H5P. Kita ambil salah satu contohnya adalah untuk video interaktif kan ya. Bikin yang tadi interaktif video. Oke, Bapak Ibu, ini saya besarkan layarnya supaya menjadi lebih jelas. Kalau kita ingin membesarkan, mengecilkan layar kan dari sini Bapak Ibu, zoom in, zoom out ya ini. Dari sini, atau bisa Ctrl Min, Ctrl Plus ini ya. Nah ini Ctrl Min, Ctrl Plus ya. Mau men-zoom in, zoom out dengan cara itu. Nah, kita kasih judulnya, misalkan ini. Oke. Nah, di sini kita langkah pertama adalah menambahkan video ya. Tanda merah bintang ini berarti harus. Nah, kita bisa uploadkan video, bisa pula menempelkan tautan YouTube di sini ya. Misalkan ini saya ambil dari YouTube ya, video saya dari YouTube ini kita pastekan di sini, kemudian insert ya. Judulnya apa itu kita tuliskan di sini. Kemudian ini kalau diperlukan subtitle ya, tapi kalau YouTube itu kita tidak, tapi kalau kita menguploadkan video ini secara langsung itu kita bisa menambahkan subtitle. Kemudian behavior settingnya autoplay atau dia akan meloop nanti. Kemudian perlu ditampilkan tidak ini solusinya. Tadi kan jawabannya bisa ditampilkan apa tidak. Nah, kalau di enable berarti kita akan men-show solusinya nanti. Kalau tidak kan berarti disable ya. Berarti nanti defaultnya peserta tidak langsung ditunjukkan jawaban yang benar itu bagaimana. Kemudian perlu tidak ini retrieve button-nya itu diaktifkan, di enable saja. Oke. Ini tadi adalah step pertama, pengaturan umum yang tadi kita sudah set. Kemudian step kedua ini kita menuju ke penambahan interaktivitasnya. Nah, ini ada macam-macam bentuknya. Bisa teks saja ya. Berarti cuma penjelasan saja, kita kasih penjelasan. Kemudian kita bisa kasih link, tabel, gambar gitu ya. Sampai ke macam-macam pertanyaan, multiple choice ya, single choice. Kemudian ini true false question. Kemudian ini titik-titik ya, fill in the blank. Dan seterusnya ini ada banyak macamnya, nanti bisa dilihat lebih lanjut. Kemudian konten interaktivitasnya, untuk video ini saya sudah membuat skenario seperti ini ya. Jadi pada menit ke-5 nanti akan ada penjelasan rangkaian, menit ke-10 nanti ada isian singkat, menit ke-15 step ketiga nanti ada pertanyaan multiple choice ini. Kemudian saya membuat di sini menit ke-5 ya. Menit ke-5 saya bikin teks. Teksnya ambil dari sini. Nanti yang akan muncul di sana. Kemudian done. Oke. Sudah ada ini. Menit ke-5 penjelasan rangkaian ya. Kemudian kalau pengen mengeditnya lagi ini diklik ini. Kemudian saya mau membuat pada menit ke-10 ya, step kedua. Menit ke-10 saya pengen membuat dengan isian singkat. Berarti saya pilih fill in the blank.
Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan 1. Untuk isiannya ini, itu nanti kita harus memisahkan dengan tanda bintang di depan dan di awal kata yang sebagai isiannya. Kemudian kalau ada beberapa alternatif jawaban, itu berarti nanti kita pisahkan dengan tanda slash ini. Kemudian kalau ada tambahan, misalkan ini ada tip tekstual, ditambahkan dengan titik 2. Jadi seperti ini misalkan, jawabannya ini ada 2 alternatif, yaitu web browser dan browser ini ya. Ini alternatif pertama dan alternatif keduanya ini. Kemudian di sini ada tips ya, di sana. Ini tipsnya yang akan muncul. Kemudian di awal dan di akhir ini diakhiri dengan tanda bintang. Text box pertama ini saya isikan dari sini. Jawabannya adalah bypass ini ya. Berarti ini bintang bintang. Kemudian tambahan pertanyaan berikutnya saya tambahkan di sini. Ini jawabannya coupling. Kalau isian memang sebaiknya ada alternatif spellingnya nanti. Siapa tahu nanti ada tulisan yang sebenarnya cuman beda spelling saja. Nah, jadi nanti jawab ini bisa benar, jawab ini boleh benar. Kemudian soalnya ini kira-kira berapa skornya? Oke, behavioral setting ditampilkan tidak solusinya. Defaultnya adalah ini ditampilkan ya. Kita klik tidak misalkan. Bisa case sensitif apa tidak ya. Case sensitif berarti besar kecil nanti akan mempengaruhi. Mungkin tidak usah case sensitif. Oke, dan saya sudah punya 2 step ini ya. Kemudian saya ingin menambahkan lagi di menit 15. Menit 15 dengan multiple choice ya. Saya tambahkan ini multiple choice. Pertanyaan kedua. Oke, kemudian pertanyaannya ini. Ini. Kemudian jawabannya ini ya. Yang paling atas ini kita yang pilih yang benar. Yang benar ini adalah di AC ini short. Berarti jawabannya adalah correct ya. Kemudian kita tambahkan lagi, berarti kan tadi pilihan alternatif yang ke B tadi kan open. Ini correct apa tidak? Ini bisa kita klik. Jawaban benar boleh lebih dari satu pilihan. Tambahkan option lagi. Saya tadi
Oke, jadi kita punya 3 pilihan. Jawabannya untuk ini adalah ini, short. Ini yang merupakan kunci jawabannya. Kemudian ini, dan ini alternatif kedua, tapi dia salah. Kalau milih ini salah, maka biarin ini tidak dicentang coretnya. Rankingnya misalkan 100. Oke, kemudian simpan. Sekarang kita sudah mempunyai 3 konten interaktif di sini. 1, 2, 3. Kalau misalkan kita ingin melakukan pengeditan lagi, mengubah apa yang telah tadi kita setting, kita ubah lagi. Di sini misalkan, kita klik ini, kemudian pada item konten interaktif ini, kita klik, kemudian ini ada menu edit, kita edit, kemudian mau mengubah ini misalkan kontennya, kemudian simpan. Simpan itu kalau kita menyimpan konten tadi ya, step tadi itu dengan dan ini ya. Kalau simpan yang di sini itu adalah langsung ke simpan dan nanti langsung keluar. Kalau kita cuman mau menyimpan satu pertanyaan tadi misalkan itu kita dan saja ini. Kita kembali ke sini masih dalam mode editing video interaktif tadi. Kalau tadi tombol simpan yang tadi itu sama dengan simpan yang di sini. Nanti langsung keluar kalau ini ya. Mungkin jadi lama prosesnya. Jadi kita pakai dan tadi. Oke, sekarang kita sudah mempunyai ini beberapa konten interaktif ya. Bapak Ibu bisa mengeksplor, mencoba semua fitur yang ada di sini. Kalau semua sudah selesai, kemudian kita simpan. Ini ya, kita simpan dengan klik ini. Dan nanti berarti kita sudah selesai menyimpan video interaktif ini. Oke, sekarang kita sudah menyimpan dan keluar, tapi kita masih ada di menu video interaktif ini. Kalau kita ingin mengubahnya lagi, kita klik ini, dan kalau kita ingin menutupnya, kita klik ini. Saya tutup, berarti saya keluar dan kembali ke kumpulan konten ini. Nah, ini sekarang sudah ada di dashboard dari kumpulan konten atau konten bank. Di sini ada modul tadi ya, video interaktif. Ini kita belum selesai karena kita masih ada di dalam kumpulan konten. Untuk menampilkan video interaktif yang tadi telah saya bikin, itu saya kembali ke kelas ya. Saya klik ini, kemudian membuat modul untuk memanggilnya, untuk menampilkannya. Saya turn editing on. Misalnya mau saya tampilkan di sini, saya tambahkan. Kemudian kita pilih H5P ini. Kita pilih, klik. Oke. Kasih nama. Oke, boleh kita kasih deskripsi. Kemudian di sini kita pilih filenya apa. Filenya apa itu kita memanggil dari konten bank tadi atau dari kumpulan konten. Kita pilih ini. Di sini kita pilih bank konten. Bank konten. Bank konten di sini sudah ada tadi video yang saya bikin. Kemudian saya pilih untuk memanggilnya ya. Oke, sudah saya panggil di sini.
Kemudian kalau kita mau menampilkannya saja itu simpan dan tampilkan. Tapi kalau kita pengen menambah activity completion atau penyelesaian aktivitas itu bagaimana? Ini kita bisa mengesetnya di sini ya. Misalkan tadi saya akan membuat video interaktif ini sebagai dasar untuk presensi, maka di sini saya harus set penyelesaian aktivitas. Oke, misalkan berarti di sini poinnya dia untuk nilai lulusnya, passing grade-nya saya set 100, jadi harus benar. Kalau tidak ya nanti mahasiswa harus mengulang-ulang lagi. Kemudian penyelesaian aktivitas di sini kita set activity completion-nya, kita set ini, kemudian siswa harus menyelesaikan aktivitas ini. Oke, jadi saya di sini telah menyeting activity completion. Mahasiswa harus menyelesaikan ini untuk syarat modul yang lain, misalnya presensi. Kita simpan, maka kita sudah selesai melakukan pengeditan. Ini kita sudah selesai. Oke, demikian proses pembuatan modul video interaktif dengan fitur H5P. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.